Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia-Nya serta rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan kali ini kita sebagai umat muslim pasti mempunyai sebuah kewajiban. Tentunya kewajiban tersebut itu sudah dituntutkan secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Salah satu kewajiban tersebut ialah al-i'tikaf. Teman-teman ada yang tahu apa itu artinya i'tikaf? I'tikaf dalam bahasa itu berarti berdiam diri atau mengurung diri. Bisa jadi berdiam diri itu bisa berdiam diri di rumah, bisa berdiam diri di sekolah, berdiam diri di tempat-tempat luar manapun yang membuat kita nyaman. Akan tetapi, maksud dari iktikaf dari berdiam diri ini yang dimaksud adalah berdiam diri di dalam masjid dengan tentuan cara yang tertentu dan serta niatnya. Secara hakikatnya, iktikaf ini adalah sholat, ibadah sholat di dalam masjid. Baik sholat itu secara hukum maupun secara hakiki. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, dan jika ada seseorang hamba mendirikan sholat di dalam masjid, maka senantiasa malaikat akan selalu mendoakannya ketika masih berada di dalam masjid. Dan jika untuk pahala untuk orang tersebut itu akan terus mengalir sampai dia menunggu waktu sholat yang selanjutnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi iktikaf ini adalah bagaimana kita untuk mempertahankan diri, membentuk diri dengan cara menyibukkan diri kita dalam segala bentuk ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Di bulan Ramadan ini dapat kita amalkan amal-amal ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah beriktikaf itu ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai wafat sekalipun, para istri-istri beliau juga terus melanjutkan iktikaf tersebut. Nah, apa sih arti menghidupkan dalam 10 hari malam terakhir bulan Ramadan? Artinya itu pada malam tersebut itulah malam yang hening, malam yang tenang, malam yang mempunyai kekhusyuan seseorang dalam beribadah untuk menghadirkan di dalam hati kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana dari beberapa malam 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut itu ada satu malam yang mungkin semua umat muslim berlomba-lomba ingin mendapatkan malam tersebut. Jadi malam tersebut ialah malam Lailatul Qadar, di mana malam itu bisa semua doa-doa dari umat muslim hambanya Allah itu bisa diijabah dan seluruh hajat-hajat bisa terpenuhi dan semuanya keinginan juga.
Di balik iktikaf ini ada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berdiam diri di dalam masjid. Yang pertama, yaitu untuk melatih kefokusan. Untuk melatih kefokusan ini dalam di dunia kita bisa fokus dalam hal bekerja, dalam menuntut ilmu, dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Akan tetapi sebelum kita untuk mengoptimalkan kefokusan tersebut supaya konsentrasi itu biar afdol, itu yang pertama itu menyempurnakan ibadah-ibadah kita di Allah. Jadi iktikaf ini bisa dapat kita buat sebagai bagaimana pembentukan konsentrasi pada diri kita. Yang kedua, kita dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah itu maha baik loh teman-teman. Karena apa? Ketika apa yang tidak baik bagi kita itu tidak akan Allah serahkan kepada kita, melainkan dijauhkan. Jadi kita sebagai umat muslim ketika di dunia ini kita diberi pegangan untuk apa seperti harta benda dan kesehatan seharusnya kita jaga, dan itu kita sibukkan, itu kita kerjakan buat hal-hal yang bermanfaat. Jadi setiap umat muslim itu wajib menunaikan kewajibannya masing-masing seperti yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.